ya salah. Kalau saya ditilang ya ditilang, nggak apa, profesional mas gitu loh. Nggak boleh, nggak ada namanya istri polisi itu kebal apa hukum ya katanya, nggak ada. Kabar katanya udah mulai LDRan nih sama lo. Iya, udah nggak ketemu suami, udah kangen. Sampai bajunya tuh aku pakai tidur, nggak ganti-ganti. Biasanya saya pakai dasar, kaos oblongnya itu aku pakai. Dinas di mana? Katanya Di sudah Polda pindah. Bali, alhamdulillah dapat amanah di Polda Bali. Sudah berapa lama jalan Sudah, alhamdulillah sudah 1 tahun. Oke, apa sih yang jadi kekangenan kalau lama gak ketemu itu? Pertama, suamiku itu kan bukan tipe orang yang romantis ya. Jadi telepon iya, cuman jarang aja video call gitu loh. Cuman kalau ada anaknya di Jakarta, aku bawa itu video call tuh 1 hari bisa 10 kali. Tapi kalau nggak bawa anaknya tuh ya udah nggak usah video call, telepon gitu loh. Jadi romantisnya enggak, tapi alhamdulillah tanggung jawab dan setia sama istrinya. Jadi jelas nggak sih? Jelas dong. Aku bilang wah ini baru anak 2, ntar kalau anak 3. Oh, jadi istri polisi Bayangkari itu gimana dengan dunia atau karirnya dunia itu? Alhamdulillah semua berjalan lancar mas gitu. Jadi di sini tuh prinsip saya itu saya sebagai seorang entertain ya kan, apalagi saya sudah diberikan jodoh sama Allah menikah dengan abdi negara, anggota Polri. Di situ saya harus bisa menjaga marwah suami saya dan juga menjaga marwah institusi Polri, dan juga karena kita memiliki kesatuan sebagai istri Polri, Ibu Bayangkari, jadi saya pun juga harus bisa menjaga marwah sebagai Bayangkari. Seperti itu sih mas gitu. Insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak baik yang mau bikin rese gitu kan, ya saya nggak akan ngeladenin gitu. Biarin lah nanti ada yang balas sendiri gitu kan. Pernah ngalamin hal seperti itu? Ya kan kemarin kan sempet rame kan, kata-katanya bahasanya udah nggak enak, udah nggak jadi ini, sekarang jadi gini, hidupnya jadi apalah, bambung lah, apalah, kiri lah, apa bahasanya udah kotor banget. Tapi saya cuma pikir, oh dia mau cari sensasi mungkin ya, si punya akun ini di Instagram biar rame gitu kan. Udah, itu udah saya lacak juga. Mungkin nggak tahu sudah di take down mungkin ya. Saya lihat bahasanya nggak enak mas, maksudnya tuh bahwa seakan-akan tuh sekarang tuh hidupnya susah gitu loh. Jadi udah nggak jadi pimpinan tuh udah susah gitu loh. Alah mas, orang jabatan tuh uang titipan kan. Jabatan tuh titipan, popularitas tuh pemberian dan titipan sama Allah. Tuhan kalau sudah ngasih, wah berkibar. Tapi jangan lupa, makanya doa saya, nenek saya pesen, nek seneng ojo bunga, nek susah ojo terlalu sedih gitu. Yo iki urip kudu disyukuri, mamula orang harus banyakin rekoso. Jadi nggak kaget gitu loh. Aku biasa aja mas, santai aja. Dari dulu kan saya sederhana aja, begini aja. Merasa risih gak sih? Kalau saya sih nggak kaget, nggak apa, cuman saya kecewa aja. Kenapa sih sampai segitunya dia nyariin makan anak istrinya, sampai harus bikin kata-kata yang narasinya itu loh, gitu loh. Judul narasinya itu kayak mungkin supaya biar dilihat wow gitu kali. Tapi enggak, malah dihujat gitu loh, gitu. Dianya malah dihujat. Gak coba untuk ditindaklanjuti gitu biar nggak terulang Udah lagi? saya somasi, tapi enggak apa-apa. Ntar kalau saya somasi dia nangis-nangis minta maaf gitu kan, ya kan kasihan juga ya saya ini gitu loh. Kita ini kan punya jiwa sosial yang tinggi, artinya juga mengasihi orang gitu kan. Kan ya kalau digituin kan nggak bagus. Pokoknya jangan coreng nama institusi ya kan, dan nama Bayangkari aja. Kalau sudah main begitu ya beda urusannya ya kan gitu. Makanya kita harus saya menjaga itu marwah institusi Polri dan marwah Bayangkari. Bener mas. Iya, saya kadang-kadang tuh ada satu oknum yang begitu, semua diikutkan, nggak semua begitu. Ibu-ibu Bayangkari tuh sederhana mas, sama kalau tahu di rumah ya pakai dasar ngelayani suaminya, bener mas gitu. Ya namanya kalau sudah HUT ulang tahunnya ya pakai konde ya kan mas gitu loh, pakai konde harus cantik gitu loh. Kan ada mas yang kemarin tuh kan sempat apa tuh semua diikut sertakan, ada kan yang pernah viral tuh ya, saya nggak tahu tuh yang arogan apa itu kan oknum satu aja, jangan ikut semua nggak, jangan diikutkan gitu loh. Karena ibu-ibu pimpinan tuh semua sederhana loh mas, ibu Kapolri aja sederhana mas, ibu-ibu para bintang tuh sederhana semua, bener mas, nggak ada mas
naiknya juga mobil Kijang, bener mas. Mau ke mall tuh nggak ada pengawalan mas. Coba bayangin, Ibu Kapolri siapa nggak ada pengawalan, sederhana sekali. Lah itulah sosok panutan UUD itu. Jadi ibu pimpinan semua tuh sederhana, makanya kadang-kadang tuh ada oknum-oknum satu orang yang merusak itu loh. Kadang-kadang itu yang saya nggak respect gitu. Untuk hal kayak gitu yang kayak oknum itu kan biasa di daerah ya, yang arogan, yang suka menang-menang sama orang Iya, kecil. sebenarnya kayak gitu. Ya itulah mas, juga aku bingung ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan didoakan aja dia tetap sadar gitu kan ya gitu. Kita nggak boleh arogan, ya kan? Gitu loh kan suami-suami kita ini kan pengayuh masyarakat, ya kan? Gitu. Bukan menunjukkan siapa diri kita, gitu loh. Nggak boleh itu, apapun profesi kita. Kayak saya gini, kalau di Kesatuan Bayangkari ya bukan Permatasari mas, gitu loh. Ya saya anggota, diperintah apapun siap kami gitu loh. Gitu, jadi harus bisa menempatkan diri kan, orang hidup tuh harus bisa menempatkan di mana kaki dipijak, di sanalah langit dijunjung, ya kan seperti itu. So, tapi tidak bisa dipungkiri kan, kadang-kadang Bapak Uut yang awalnya di dunia hiburan akhirnya harus menjaga marwah polisi. Terus ada aturan-aturan yang ketat. Gini mas, ini kalau saya itu kan dulu umur 17-20 ya kan, penampilan saya kan joget, betul nggak mas? Joget-joget, bajunya yang unik-unik itu. Nah, semakin bertambah umur mas ya, kan saya ini nggak muda lagi, terus saya punya anak. Ya saya harus menunjukkan dong penampilan mamanya di anaknya tuh, wah enak dilihat di mama nih, santun nih, nggak jadi bahan olok-olokan temennya, bener nggak sih? Karena kan anak itu kan lihat orang tuanya gitu loh, oh mamaku begini, jadi ya mulai bajunya disesuaikan, gitu aja sih mas. Malu sama anak mas, tuh bayangin tuh. Jadi seiring kedewasaan diri ya? Iya, kedewasaan diri, nggak selamanya lah orang tuh berumur 20 terus kan pasti akan menua, itu pasti. Makanya nggak usah ngatain orang tuh tua, menua itu pasti, yang muda belum tentu sampai yang tua udah pernah muda, ya kan. Makanya semoga yang muda-muda sehat, yang tua itu juga makin sehat, makin tua makin sehat, bahagia. Mbak menanggapi tanggapan masyarakat yang bilang kalau istri seorang abdi negara itu merasa kebal hukum, itu gimana Mbak? Oh enggak ada dong mas, jangan bilang gitu. Kalau gini mas, ini saya ya, ini kejadian saya naik motor nggak bawa SIM sama STNK, tapi saya pakai helm. Di situ ada operasi polisi ya, ada operasi lilin, kan ada operasi kan biasanya setiap berapa bulan. Saya nggak berani loh mas, saya tahu saya salah. Kenapa? Saya takut, saya nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ya Allah lupa ketinggalan di rumah gitu loh. Ya salah, kalau saya ditilang ya ditilang, nggak profesional mas gitu loh. Nggak boleh, nggak ada namanya istri polisi itu kebal hukum ya katanya, nggak ada mas. Kalau kita berbuat salah ya kamu harus bertanggung jawab gitu, nggak boleh, nggak ada namanya khusus kayak perlakuan khusus, nggak ada mas gitu, nggak ada. Kita makanya kalau kita nggak mau bikin salah ya kita harus hati-hati. Kalau kita bawa motor ya pakai helm, bawa SIM, STNK. Kalau kita naik mobil ya jangan lupa pakai seat belt, ya kan. Semuanya harus bawa SIM, STNK mobil ya, seperti itu. Makanya saya tuh dulu saya tuh tanya deh, ini masnya itu jadi saksi. Tiap kali syuting saya suka pernah melanggar. Tahu kan mas, kalau syuting buru-buru live, zamannya dulu 4 mata itu kan live tuh tengah malam. Itu saya melanggar jalur busway. Ditangkap sama pak polisinya. Loh, Mbak Ut mau kemana? Waduh ini salah ini pak, mohon maaf pak, saya salah pak, siap salah pak gitu. Mohon maaf pak, saya sampai mau nangis. Pak saya mau syuting pak, saya ini macet pak, total saya salah pak, saya siap ditilang gitu kan. Ya udah, ditilang, saya tetap jalan. Itu salah saya, ngerti nggak? Nah sekarang saya ngerasain nikah sama polisi, makin takut mas, nggak berani mas, takut melanggar, takut semuanya gitu loh, ya kan, seperti itu mas, gitu loh mas. Jadi ya kita harus punya kesadaran diri, oh iya ya gitu loh. Itulah saya takut karena saya salah. Waktu itu saya nggak bawa, saya melanggar mas, masuk busway kan nggak boleh mas. Ya ditangkap lah mas sama polisi lalu lintas, nggak apa-apa. Jadi saya, pak maaf pak, Mbak Ut mau kemana? Polisi udah nanya. Itu waktu umur saya 23. Nah, belum kenal tuh sama pak polisi tuh nggak pernah kenal saya gitu kan. Nah dia bilang, maaf pak, saya mau syuting pak, saya siap salah. Waduh ini salah, ini melanggar pak, mboten napa-napa pak, ditilang mboten napa-napa, karena polisinya Jawa kan. Jadi saya pakai bahasa Jawa. Ya sudah, profesional, ditilang gitu loh mas. Bisa dibilang menikahin polisi jadi semakin kewaturan mbak? Oh iya, harus mas, harus ikutin aturan yang ada. Kita tidak boleh semena-mena gitu loh. Tidak bisa mas, saya itu sampai sekarang mas ya, macet apapun saya naik Gojek mas,
Pernah saya naik Gojek, syuting naik Gojek Mas lewat belakang Tebet sini, gitu kan. Ya katanya King Nasar, aduh Mbak Ot ini enggak mau saya mau naik Gojek aja sudah aman gitu.